Cruise Selat Bosporus. Hari biasa ada ribuan orang yang suka mancing di sini. Pas kita lewat dari bawah jembatan, hati-hati kepala ya. Pas kita lewat dari bawah jembatan, kita akan mulai perjalanan di Selat Bosporus. Di depan, coba lihat sebagian kota kelihatan di depan itu adalah Asia Istanbul, sebelah kiri Eropa Istanbul. Selat ini adalah selat yang pisah Eropa dan Asia. Kita mau masuk ke istana Hagia Sophia. Kita mau ke Hagia Sophia. Kita sedang berada di Pigeon Valley. Kita dapat ice cream. Goreme Open Air Museum. Sepanjang jalan
Malam besok kita akan lihat, oke? Di daerah Kapadokia juga ada gambut. Jangan lupa mereka tidak sampai ke Kapadokia untuk libur, oke? Kita di underground situ di kota Kapadokia. Visit Ankara, Anatolian Civilizations Museum. You can see all the pieces I told you, but you can also see the original form of this decanter. This is called as Hittite sun god, because for Hittite people there were many gods. Sun was the most important god. For that reason, the body of the decanter is round. And the idea, they were filling this with wine, carrying it to the top of a high hill or high mountain. When sun was rising, the first lights were passing. And when the sun was down, last lights were passing. And for them, okay, he produced amazing, incredible, beautiful pieces. And you will see many pieces of it inside. But now, take photo and video and enjoy the demonstration, please. Which music do you want? Turkish music. Iya kan. You know what this is for? How spacious. But please, first listen. But is there any moment Nggak pernah soalnya ini. But I will tell you something. I'm honestly speaking now. He made a unique piece I've never seen. Bravo. Laodikia. Ya, oke bang.
Petugasnya tidak boleh kita bikin luar. Dan ini salah satu juga pelayanan dari Rasul Paulus. Kalau sudah membaca kitab Filipi yang lalu, kita bisa melihat satu pemetaan di sana, salah satunya ke Efesus, dan ini merupakan buah pelayanan dari Efesus. Jadi tidak langsung Paulus mendirikan gereja, tapi pengabaran Injil melalui Efesus. Kalau saudara melihat dari Kisah Para Rasul. Nah, saudara, di dalam pasal 3 ayat 14 sampai selanjutnya, kepada jemaat di Laodikia, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari sedang di Pamukkale, kita di Hierapolis, dan ini kita naik golf car. Halo. Hierapolis menjadi salah satu kota lagi paling besar di dalam daerah Turki, dan di zaman dulu juga pernah jadi health center karena air yang semalam Anda sudah pernah. Oke, air itu semua dari bukit-bukit yang di belakang. Di sana total ada 17 mata air, hot spring water. Dan selain menjadi kota yang terkenal, ini adalah kota yang punya nekropolis terbesar di dunia. Nekropolis itu apa? Kuburan. Pada zaman Yunani dan Romawi ada aturan orang tidak boleh dikuburkan dalam kota. Karena itu sekitar minimal 2 km jauh dari kota mereka membangun kuburan. Di sebelah sana ada kuburan terbesar di sini. Kenapa? Karena ini orangnya merasa pikir seperti this is the last chance for healing. Jadi mereka sampai ke sini yang sudah sembuh, yang tidak langsung dikuburkan di sebelah situ. Oke, tempatnya jadi penting sekali untuk orang Kristen juga karena Saint Philippus setelah Masehi tahun 80-an dibunuh jadi syahid di daerah sini. Karena itu ini adalah tempatnya yang akan mendengar suaranya, dapatkanlah demi putranya, dipuji saudara melihat bagaimana tekstil dihasilkan tadi, bagaimana saudara memperhatikan dunia medis sudah maju pada abad awal itu, bagaimana perjuangan dari pendahulu-pendahulu. Nah, saudara, rupanya saudara, kalau kita mengenang satu bagian saja tentang air, karena di sini dituliskan, dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, dikatakan, segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari bumi. Nah, saudara, pesan yang paling utama di ayat yang ke-11 dikatakan, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur, ia kuajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. kasih Tuhan, besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Nah, ini kita di Philadelphia, salah satu dari 7 jemaat mula-mula, tapi di sini hanya tinggal reruntuhannya aja. Glory
gereja di Asia Kecil di dalam kitab Wahyu, satu lagi bernama Sardis. Dalam Alkitab pasal 3 Wahyu ayat 1 sampai 6. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Ya, kita sedang ada di Sardis. Satu. Jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini berbuah sekali. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan dalam kesukaran besar. Ya, ini reruntuhan dari Tiatira. Siapa aja ya, kami bersama-sama bisa masuk ke dalam ibadat menurut kepercayaan masing-masing. Oke, ini tempatnya yang mereka bisa begitu. Selalu menghubungkan dengan Alkitab, kitab suci. Saya membacakan dalam perjalanan Paulus kali ini. Kalau pada beberapa hari lalu saya membacakan dari Efesus 2, Wahyu 2 berkenaan dengan jemaat atau gereja Efesus. Saat ini kita melihat daerah Efesus teringat bagi kita, yaitu Paulus waktu di Efesus. Pasal 19 Kisah Para Rasul ayat 1 hingga selanjutnya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Ya, Efesus ini adalah kota kuno yang kita hari ini ada. Ini adalah hasil penggalian yang dilakukan ribuan tahun, dan kita bisa melihat hari ini puing-puing, dan juga kita tepatnya saya memilih tadi minta yang sedikit yang paling mudah diingat di library-nya, di perpustakaan, dan kita ada di tempat ini bersama-sama. Kita melihat apa yang terjadi di sana. Ketika Paulus sampai tiba di Efesus, di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum.
bahwa kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Saudara melihat perjalanan sejarah gereja, saudara, ada satu hal yang kita saksikan, yaitu baptisan Yohanes. Dan di sini disinggung kembali. Jawab kata Paulus kepada mereka, baptisan Yohanes adalah pembaptisan yang disebutkan di sini adalah yaitu berkenaan dengan baptisan orang-orang yang telah bertobat. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ke-10, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Biarlah ini menjadi satu pesan bagi kita dalam perjalanan ini. Efesus, daerah Efesus, bahkan kita melihat kota Efesus yang dikelilingi dengan gunung-gunung, saudara. Saudara melihat di pelaksanaan dalam sejarah pengakuan iman rasuli itu melatar belakangi ada beberapa konsul, dan salah satu keputusan yang di persidangan ditetapkan adalah Rasul Yohanes memang meninggalnya adalah di kota Efesus dan ditempatkan di sinilah diperkirakan tempat pemakamannya ini. Rasul Yohanes adalah rasul yang sangat-sangat berkenaan dengan sebuah kitab wahyu, saya katakan tadi. Mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu yang mencobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Dalam kau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Siapakah bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Efesus, Pergamus, terus tapi karena mungkin dari Istanbul kita dibalik gitu lokasinya trip kita, tapi kita melihat bahwa
apa yang dicatat dalam Wahyu 2. Kita mau belajar hubungannya dengan Alkitab, itu yang kita akan selalu peringatkan kepada kita. Nah, saudara, jemaat Pergamus yang dituliskan kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan yang bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis yang engkau pegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Oke, sambil jalan. Sejalan dengan pengampunan-Mu ya Tuhan, apabila ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan telah membawa kami bersama-sama dalam satu rombongan selama perjalanan melewati kota demi kota, tempat demi tempat. Kami terus diajak untuk melihat, menyaksikan karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga, kami akan menerima perjamuan suci ini. Tuhan berkati untuk gereja-Mu, kesatuan kami sebagai tubuh Kristus. Tuhan berkati perdamaian di antara kami, sukacita yang kami rindukan boleh kami alami. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku, darah Kristus yang tertumpah di Kalvari untuk menghapuskan, menyucikan dosa-dosa kita. Mari kita katakan terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan penuh iman, silakan minum. Kita ada di kota Canakale. Dia percaya itu yang orang yang lain itu yang perang, mereka pintar sekali, mereka kasih itu yang kuda yang tadi kita lihat di sana. Isinya ada soldier, itu tentaranya. Mereka taruh pas di depan benteng yang ini. Di kota Gelibolu. Di tempatnya Monastery Lydia. Ini kita mau kebaktian di daerah Lydia, di dekat sungai tempat di mana Lydia dibaptis. Sungai tempat di mana Lydia dibaptiskan di dekat kota Filipi.
Kita di kota tua Filipi. This is what we came here for. So we have to be a little bit more considerate for everybody. All right? And because it takes 45 minutes to just gather all together. So and the day has only 24 hours. Taken into the curia, and they were presented before the magistrates. When the verdict was announced, they were stripped and they were brought in front of here. They were placed to sit down on their meal. My Savior God to thee. How great the hope, how great the heart. One more. Then sings my soul, my Savior God to thee. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah. Because under the wing of the church, there are a lot of foundations for old people, for orphans. So the church is doing a lot of beneficiary work. Now this church though is here to commemorate the martyrdom. As I told you, the martyrdom was of a man called Demetrius. He was Kita berada di dalam gereja Saint Dimitrios yang ada di kota Tesaloniki. Kita naik boat di Tesalonika. Nah, lagi cruise di Tesalonika. Yang mau masuk. Ini Pak Ramis nggak ngarahin kapalnya? Sudah. Oh, udah. Sekarang lagi deh. Ah. Kapten keren nih. Menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea, jadi dari Tesalonika, dan kita melihat setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki Alkitab. Nyari biji matamu, janganlah bangga ku balas Tuhan selain puji dan sembah. the lintel, sometimes the olive, depending really what the orders are. Now the wood goes through through process, because you know what happens to the wood. It's like living organism. It shrinks when it's cold, it expands when it's hot. So they want to reduce those effects from the wood, so they take it into process. So the wood doesn't do that, because imagine you put the Ada di Meteora.
Halo Bu Fona. Halo Ibu Juliana, this is a nice place. Meteora. Meteora. Kalimera. Lagi mau ke Biara Saint Stephen. Pak Joni, Bu Lilan, Bu Tessa. Ya. Decorate important churches that were built in places all over the country. And think of it, being in a monastery for years, making the frescoes on the walls of one church, this would turn any geographer into a real monk, because they lived according to the orders and to the rules of the monasticism. And additionally, in order for people to create such high art, they had to feel the spirituality themselves. It was their own religious feeling that was reflected on their work. Nah, ini ibu-ibu lagi di Monastery Saint Stephen. Nih di mana lagi, Mek? When the pores of the wood that was keeping the wine were blocked, people would kidnap this barrel to save water in it. This is a 16th century barrel that had space for 12,000 liters of liquid. So, Di Corinthus Canal. Iya. I mean, of course, the scriptures say so, but why are we sure about that? Well, I'll tell you a secret. If you ever go to Delphi, in the museum in Delphi, apart from all the beautiful masterpieces, there is one inscription written in Greek. It was a letter that was sent by the Emperor Claudius. Claudius was the emperor at the time of Paul. Dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Dia baru datang dari Italia dengan Priscilla dan mereka melakukan pekerjaan yang sama. Dia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Di tempat pelabuhan tua Korintus, tempat waktu Paulus pernah mendarat di sini. Aku belum pernah.
the place became the palace. And then when the Athenians adopted other political systems at the monarchy, the top became the place where the most important god, or goddess in this case, was worshipped. So this was the place where people would only go in two cases. Kepada kami perkara-perkara yang aneh yang kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Saya akan mulai ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat-lihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Akropolis di kota Athena. Painted with colors, blue, yellow, red, white, some of the basic colors. And on the top, there was sculpture that was representing some of the famous stories of the Athenians, the battle of the men against the centaurs, the battle of the gods against... Ada di kota Mykonos. Nah, ini kita sedang berada di Kusadasi. Romans, the Emperor Domitian, an emperor that persecuted every person that teached about a god that was not him. So in the year 95, St. John came in Patmos for exile. He lived in the port, he lived in Stala, and not here in the cave. Up their places. You know, it's a lot easier life than living more at the north.
All right. Anyways, we're going to discuss more about that on the way to Knossos. Well, right here we're in the center of Heraklion. All right. Unfortunately, there are not so many monuments preserved because here we have also many. Ya, ini kita di Pulau Kreta. Di belakang kelihatan gereja Saint Titus. Oke, free time. 9.20 ya di bus ya. Were on that fresco. As you see, they are not very tall. All of these people are men here. Why are they men? Because their skin is painted in red. And why they are not so tall? Because all of the people in the Mediterranean in the prehistoric times, they were not very tall. Because they had very poor nutrition. Kami mau melewati hari-hari yang sangat istimewa ini, khususnya dalam perjalanan mengikuti perjalanan Rasul Paulus dalam pelayanan di waktu-waktu lampau, dan juga menyaksikan gereja-gereja Tuhan yang Tuhan dirikan sejak abad mula-mula. Halo. Kalimera. Makan siang di Thai food. Yeah, thank you. Ya, ada tom yum, yummy. Halo, Bu Vivi. Lagi di mana? Santorini. Santoa. Halo. Oke, yang di sini anggurnya mana? Udah. Lagi dituang. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Perjalanan di bus pagi ini di pantai, saudara. Saya hitung-hitung 20 hari ya, hampir. Mau tetap tinggal atau pulang nih ya? Pulang. Saya mengambil 3 ayat dari ungkapan Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ke-9.
kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.